Oke. Oh, RJ nggak mau ya? Nggak mau dan bendelnya bukan yang ini. Kenapa menolak RJ? Kenapa? Ini bendel isinya uang, kita nggak mau kita. Ya. Anda mau mengatakan 2 orang yang dapat SP3 dapat bundel gitu? Ini gambarnya ini aja ada. Bisa 2 tuyul menemui jin ifrit. Ya. Datang 2 tuyul menemui jin ifrit. Jadi 2 tuyul itu saya sama dia. Jin ifritnya Jokowi. Roy, lo jangan ngeles-ngeles maksudnya lo. Pakai satir. Lo lagi ribut sama gua, ya toh? Jadi lo jelaskan lah. Aku tidak mau ribut antar begini, apalagi teman. Bukan temannya dulu anak buah kita itu, si Ahmad Rozinuddin. Saya nggak tahu 2 tuyulnya siapa, ya. Tapi istilahnya kami nggak mau jadi tuyul. Oke, Gitu. oke. Ya, jadi artinya jin ifritnya yang harus minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Itu yang penting. Jadi artinya apa? Karena dalam satu bendel, SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Ya. Yang dihentikan suratnya, penyidikannya dihentikan. Oke. Tidak menyebut nama orangnya. Jadi kalau surat perintah itu harusnya bunyinya bukan SP3, SPES DHL. Surat perintah untuk Egy Sujana dan DHL. Bukan SP3. Bukan SP3 namanya. Ini salah. Kalau SP3, 8-8-nya semuanya dihentikan. Oke. Tapi ini yang penting juga ya. Untuk pemirsa TV One supaya jangan salah. Jangan dikira dengan kemudian kita minta di SP3 kan. Itu masalah ijazah palsu berhenti. Enggak. Oke. Kita justru mengembalikan ke real yang benar. Pengejaran kasus yang terus, pengadilan. Saya ingin tunjukkan nanti di sidang. Itu bohong aja. Sidang fitnah dan pencemaran nama baik itu tidak akan menguji ijazah. Ya, tapi Yang kalau menguji gitu, ijazah adalah citizen lawsuit Oke. yang ada di Solo dan saya kemarin jadi ahli di sana dan tidak ada ijazahnya Jokowi yang berani tampilkan. Baik. RJ, restoratif justice itu kan adalah kunci untuk keluar dari permasalahan yang dibuat itu. Itu KUHP-nya yang baru kan mengatakan itu. Ya kalau kita lihat ya yang namanya gelar perkara khusus yang tinggal satu lagi nih exit point buat mereka pra peradilan. Tapi pra peradilan mereka nggak berani untuk itu, ya kan? Karena ini kan jalan tol nih kalau pra peradilan artinya ya. Nah, jadi bagaimana ya ini mereka ini ya membuatlah suatu gerakan-gerakan yang menurut saya itu gerakan yang absurd lah. Ya minta yang namanya SP3 ya yang dalilnya nggak jelas seperti apa dan kemudian dengan tinggi hati gue nggak mau minta maaf. Pak Jokowi harus minta maaf sama gue. Lu siapa? Kan begitu. Kalau kita bicara hablum minan nasnya, Pak Jokowi itu terima maaf itu. Ya nggak ada masalah. Ya mau diminta atau tidak diminta sudah dimaafkan. Tapi kan jelas yang namanya proses hukum itu sudah berjalan. Dan Pak Jokowi sebetulnya membutuhkan itu ruang publik, yaitu pengadilan. Untuk membuktikan bahwa dia ini, Makanya datang ke ijazahnya Solo. dia ini sah Kalau mau ya datang atau ke tidak Solo sah, kemarin. asli atau dia Nggak tidak asli. berani dia datang ke Karena yang Solo. menentukan itu adalah pengadilan. Oke. Ya, jadi kita ikuti saja jalur itu. Nah sekarang sudah P19 ya kan, ya sudah dipenuhi apa yang P19 itu artinya Anda tahu kan, dikembalikan ke penyidik. ada 3 poin di dalam sana itu tidak substansi ya hanya melengkapi dan ini tahulah ini kan taktik di kejaksaan Melengkapi lah kok untuk ditanya lagi itu. semua. Ya artinya begini ya biar tidak ada celah-celah sedikit pun dari mereka biar bagaimanapun kejaksaan itu adalah sebagai yang nantinya ya pengganti lawyer di sana ya kan Yang berhadapan bertarung dengan di persidangan itulah. mereka gitu. sebagai yang bertarung di persidangan dan mereka tuh harus paham betul. Harus firm. Ya dari A sampai Z-nya Ya, mereka harus betul, paham. betul. Ya kan? Itu udah lengkap Del. Gimana lengkap? Katanya sudah 709 bukti. 120 sekian apa saksi. Oke. 22 ahli. Kok bisa nggak lengkap? Ini Nah, Sri Mulat saja ini kalah lucu berarti kan dengan ya itu. kan gue bilang dari tadi. Oke, Artinya oke. begini, ini adalah taktik dari kejaksaan. Tidak pernah ada yang suatu kasus itu langsung P21. Ini nggak baca survei. Apalagi ini namanya Nggak baca atensi data. publik yang Baca mengundang dong begitu data di besar. kejaksaan. Dan ingat, Baca dong mereka data di belum kejaksaan. ada yang namanya saksi ahlinya yang diperiksa. Pada saat itu dimasukkan ke kejaksaan pertama. Sekarang mereka sudah Baru, diperiksa. baru. Ya, klaster 1 sudah diperiksa. Ya kan? oke. Artinya sudah komplit dong. Oke. Ya tinggal Sekarang- tunggu tanggal mainnya. sekarang siapa yang P21 itu salah? akan terjadi pelimpahan berkas. Bener akan ya? Segera. Mau dibalikin Betul. lagi, Ya, Gini, boleh, Mas. silakan. Sekarang siapa yang salah? Nah, Tanggal 13 Januari udah kayak dikejar
kucing aja kalau dikejar anjing nanti dikira apa? Jangan. Dikejar kucing aja, ya tiba-tiba berkas dilimpahkan. Ya. Wah gagah banget, kita sudah melakukan pelimpahan gitu. Pelimpahan apa? Kalau dilihat ya, betul memang belum diperiksa. Bahkan Egy waktu itu juga belum diperiksa. Kan Tapi aneh banget. berkas sudah dilimpahkan begitu. Mereka sudah limpahkan, ini kan namanya terburu-buru. Ya. Dan kemudian diperiksa lagi, kemarin ditanya, Jokowi ditanya apa? Ditanya lagi mulai skripsinya, mulai KKN-nya di mana. Ini kan konyol banget, dulu tuh ditanya apa berarti? Kan berarti kan ngaco ini. Ya udahlah, apalagi kalau baca BAP dari kami yang diperiksa. Di BAP katanya 31 bukti video. Ya. Saya tanya waktu itu Mas, dari 31 itu setengah ada saya enggak? Enggak Mas. Sepertiga ada saya enggak? Enggak. Seperempat ada saya enggak? Enggak. Seperlima enggak. Seperenam, nah baru ada. Mas Roy ada tuh di seperenamnya. Ini kan konyol banget. Hanya seperenam dari Itu bukti-bukti kan itu yang gocek- ada saya. gocekernya Kemudian apa? Roy Suryo. Tanggalnya Gocekernya Roy di Suryo dalam itu. surat itu 22 Januari. Peristiwanya 22 Januari apa? 22 Januari itu saya lagi buka puasa bersama di daerah Kemang. Oke. Ya itu fakta. Lo kok dikira itu 22 Januari itu ternyata rapatnya Egy. Ya udah itu dong harusnya. Itu bluffing semua tuh? Iya. Bluffing. Weh, dia Yang bluffing. jelas itu kita bisa Dia lihat bohong. nanti. Dia bohong. Katanya dia punya scan ijazah BAP-nya Jokowi. itu nanti di pengadilan Bohong. itu kelihatan Nah, semua. Oke. Kasih tahu ya, Satu-satu. kebohongan Andi Aswan. Satu-satu. Oke. Ya, Kita jangan satu-satu. begitulah. Ya, kebohongan besar. Oke. Andi Aswan. Apa yang ingin Anda tunjukkan, Bang Roy? Kebohongan besar Andi Aswan kemarin sama temennya Prof Firman ini. Gak. Ya. Mas Ya, Rifai. Mas Roy ini mempertanyakan ijazah Jokowi, mempertanyakan Andi Aswan sih. Sama. Kok malah ijazah Jokowi? Begini. Andi Roy Aswan. Suryo itu. Andi Kalau Aswan. tidak ijazah kepepet. Jokowi. Yang dicari-cari adalah Andi Aswan itu Satu-satu, pembohong besar. satu-satu, Memang pembohong. satu-satu. Andi Aswan itu bukan urusan UGM. Oke, Memang Andi pembohong. sebentar, Aswan sebentar. itu tidak ada Nah, legal standing. gini ya. Itu kalau Sebentar, dia boleh. Ini ada akan hubungannya hukuman semua. seperti itu. Bang Andi, sebentar. Andi Aswan Ya, gimana? pernah menunjukkan ijazah kayak gini. Oke. Tapi kemarin Pak Rifai Kusumanegara, sahabatnya Prof Firman. Ini apa yang Anda tunjukkan ini apa? Ya, ini yang katanya Oh, ijazah scan ijazah Pak dari Andi Jokowi, Aswan. oke. Ternyata ijazah Jokowi itu belum pernah di-scan. Berarti yang ditunjukkan dia tuh bohong. Di depan publik dia bohong. Udah harusnya dia masuk dia. Ubah kebohongan Oke, publik. kita kasih kesempatan Anda untuk Kacau menjawab. banget orang Oke, ini. silakan. Jadi Ya. ya kalau Kacau kita saya banget ini. katakan ya. Ya. Dia selalu mengatakan Orang bahwa Andi bohong kok Aswan masih- itu Sebentar, adalah Bang Suryo, pembohong. sebentar, Gak sebentar. malu gitu Kedua ya. adalah tidak lulus malu. UGM. Yang ketiga adalah tidak punya legal standing. Itu selalu yang didengung-dengungkan Oh, iya. oleh dia kalau dia sudah kepepet. Oke. Enggak, itu yang terjadi Itu gitu paling loh. awal. Karena adu data pun kita juga berani. Dan kita mana adu datanya? data. Jangan Oh, menurut Anda. ditantang, Jangan ada datanya nggak? Yang mana? Ada datanya nggak? Kalau kita